Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD31 Media. Oke cuy, jadi pada video kali ini saya pengen ngebahas pembalap asal Italia yang dia sudah punya pengalaman 20 tahun lintas kelas ditambah lagi 24 gelar juara seri di Grand Prix. Siapa lagi dan siapa bukan? Andrea Moda. Andrea Moda. Andrea Dovizioso ya. Ini pembalap Gaik ini nanti di bulan Maret 2022, tepatnya tanggal 23 Maret itu dia akan genap berusia 36 tahun dan dia menjadi pembalap tertua di MotoGP, Bre. Waduh, pembalap tertua. Sebelumnya kan Valentino Rossi. Kalau Valentino Rossi nggak pensiun, aman nih Andrea Dovizioso. Serius, baru 36. Sedangkan Rossi ya, udah tau lah kita kan. Dia jadinya paling tua karena memang udah nggak ada lagi yang paling tua. Harusnya sih pembalap lain tuh agak segen ya karena mungkin pembalap tua gitu kan. Tapi kan di balapan nggak bisa gitu, Bre. Semua ya ketika lampu padam, lampu start ya bukan lampu rumah nih. Lampu start padam kan langsung gaspol gitu kan. Ngebut seperti roket. Jadi nggak mandang tua, nggak mandang muda, nggak mandang status derajat sosial, enggak lah. Apalagi memandang ras, nggak. Udah pokoknya setelah start mereka akan mencoba untuk menjadi yang tercepat dan terdepan. Jadi Andrea Dovizioso nggak bisa ini, maksudnya dengan ketuaannya itu apa ya bahasanya, dengan usianya yang senior, ketuaan nih, usianya yang senior itu dia Andrea Dovizioso kan waktu peluncuran timnya yang dia tahun ini akan bergabung yaitu With You RNF Yamaha Team, sempat juga ditanya-tanya oleh jurnalis ketika Zoom meeting itu dan dia menjawab beberapa dan, jawaban-jawaban dia dan juga pertanyaan-pertanyaannya memang tidak akan saya bahas di sini, tapi lebih kepada, eee, tanggapan dia di musim 2022 ini, gitu, Bre. Tanggapan Andrea Dovizioso. Jadi buat kalian semua yang belum nonton tentang konten Andrea Dovizioso di tahun ini, coba ditonton video ini sampai selesai. Balik lagi ke konten tentang Andrea Dovizioso yang sudah 20 tahun lintas kelas di ajang Grand Prix, mau itu GP125, GP250 dan juga MotoGP. Dan usia dia nanti di tanggal 23 Maret 2022 itu genap 36 tahun, Bre. Tuh tua deh. Jadi pembalap tertua di starting grid MotoGP tahun 2022 ini. Dan dalam Zoom meeting dengan jurnalis waktu perilisan tim RNF Yamaha itu, Andrea tidak menepik fakta bahwa 20 tahun itu angka yang banyak dan banyak pengalaman juga lah. Bagus dari satu sisi dan juga jelek dari sisi yang lain. Bagus dari satu sisi itu karena ya dengan 20 tahun pengalaman itu dia dapat menghindari kesalahan lah, ya iyalah lah udah 20 tahun istilahnya kerja 20 tahun loh, Bre, itu pasti kan pengalamannya banyak banget jadi bisa menghindari ya kesalahan-kesalahan berdasarkan pengalaman ya gitu kan. Terus kata dia, "Anda sudah tahu apa yang ingin Anda kerjakan tergantung pada pengalaman dan sifat Anda." Begitu kata Andrea Dovizioso, Bre. Lanjut, di sisi lain pengalaman juga dapat mempengaruhi Anda karena banyak hal terjadi dalam 20 tahun. Terkadang itu tidak baik, jadi Anda harus pandai menggabungkan kedua aspek tersebut, tapi saya pikir sisi positifnya lebih besar daripada itu, begitu kata Andrea Dovizioso, sedikit memberi pembukaan mengenai fakta 20 tahun dia di ajang Grand Prix. Oke lanjut. Terus Andrea juga berkata, "Namun tentu saja saya tidak senang karena menjadi yang tertua di trek itu bukan hal positif." Andrea sambil ketawa gitu kan, bercanda lah, bercanda gitu kan. Jadi dia dia nggak pengen lah jadi pembalap tertua di trek gitu kan. "Tetapi jika saya masih di sini pada usia ini, itu berarti saya telah bekerja dengan cara yang benar dalam karir saya." Jadi maksudnya nggak pensiun di usia muda gitu kali ya. Jadi ya membalap dengan cara yang benar, jadi nggak perlu harus pensiun muda. Dalam juga sih sebenarnya. Oke, tahun lalu adalah tahun yang aneh dan musim ini juga akan aneh karena saya tidak punya rencana. Wow, dia nggak punya rencana, Bre. Ternyata Andre Dovizioso cuma mungkin dia seperti menggunakan prinsip air ya, jadi mengalir dari atas ke bawah gitu. Saya akan menjalani musim ini seolah ini adalah musim terakhir saya. Karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu, semuanya selalu tergantung pada hasil. Ternyata Dovizioso berpikiran dia mencoba pikirannya bahwa tahun 2022 ini adalah musim terakhir dia.
Terus kata Dovizioso lagi, "Saya sangat santai tentang itu, saya benar-benar menganggapnya seperti musim terakhir saya. Tapi bukan karena hal itu maka akan mengubah pendekatan saya, itu bukan sesuatu yang bisa Anda pilih. Saya tidak memiliki kontrak untuk tahun depan." Oh, jadi emang Dovizioso nggak punya kontrak nih di 2023, dia cuma punya kontrak dengan RNF Yamaha Team itu di 2022 ini. Dan saya tidak menginginkan kontrak untuk tahun depan pada saat ini, karena saya belum tahu apa yang ingin saya lakukan. Gokil ya. Jadi orang mah nyari kerja gitu ya, nyari seat, dia malah nggak pengen kontrak tahun depan ditandatangani di tahun ini. Menarik sebenarnya, karena Dovizioso sendiri belum tahu apa yang ingin dia lakukan. Wow, rebahan enak Dovi, tapi asal ada duit ya. Terus kata Dovi lagi, pasti semuanya berhubungan dengan hasil karena ketika Anda cepat, Anda menikmatinya. Jika Anda tidak cepat, itu juga tidak menyenangkan. Terutama saat ini dalam karir saya, jadi saya benar-benar santai mengenai hal itu. Di akhir penjelasan Dovi sempat memberikan gambaran nih Bre, bahwa mengenai pertempuran batin antara keinginan membalap dan fakta usia yang tak lagi muda dari kasus Valentino Rossi. Ya, kita tahu kan Valentino Rossi itu legenda hidup MotoGP, sering mengatakan bahwa ketika ia tertinggal posisi, sulit untuknya memperbaiki posisi lagi. Jadi kalau udah di belakang, udah susah deh untuk overtake pembalap di depannya karena usia. Dovi mengaku ia juga tidak ingin mengalami situasi yang seperti itu. Wow. Menarik sebenarnya ketika Dovizioso tidak memiliki kontrak untuk tahun 2023, yang kita pikir mungkin Dovi memiliki kontrak sampai 2023, ternyata dia hanya memiliki 1 tahun kontrak aja bersama With You Yamaha tim MotoGP. With You RNF Yamaha tim. Salah saya ngomong tadi. Berebet ya. Oke Bre, mungkin seperti itu aja. Ternyata Dovizioso membuat mindset dirinya bahwa ini adalah musim terakhirnya, jadi dia ya mungkin akan berusaha semaksimal mungkin atau berusaha tidak terbebani oleh target. Memang terkadang ketika hidup kita terlalu dipenuhi oleh target, itu akan menjadi berat. Tapi sebenarnya hidup ini harus memiliki target, Bre. Serius. Mau itu ntar tercapai atau tidak, itu yang penting kita punya target. Misalnya target tahun 2022 ini, misalnya channel ini udah bisa 20.000 subscriber. Nanti mau tercapai atau enggak ya itu urusan belakangan. Yang penting tiap hari bikin konten, kalau minimal banget 1, terus kalau lagi semangat bisa sampai 4 atau 3. Ya mau ditonton nggak ditonton ya urusan belakangan. Yang penting bikin konten, berusaha memberikan hasil yang terbaik dengan alat seadanya gitu. Jadi kalau buat saya seperti itu sih sebenarnya. Jadi ngomong apa ini nggak jelas. Orang Andre Dovizioso kok jadi kemana-mana. Ya buat motivasi buat kalian semua bahwa hidup ini harus memiliki target, entah itu tercapai atau tidak itu urusan belakangan. Yang penting kita sudah berusaha, atau minimal kalau buat saya pribadi gugurkan dulu ikhtiar-ikhtiar kita. Nanti setelah sudah gugur ikhtiar, hasilnya kita serahkan kepada ya yang lebih mengetahui dari usaha kita itu sendiri sih. Dan juga jangan lupa berdoa, jangan lupa makan. Akhir kata, sehat-sehat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank you.